Elkan Bagot diblokir 7 negara. Tak diterima di klub manapun usai diklaim menolak timnas Indonesia. Jakarta, tanggal 5 Maret tahun 2025 karir Elkan Bagot yang dulu bersinar kini berada di titik nadir. Bek bertinggi 194 cm ini mendapati dirinya dalam situasi sulit setelah klaim bahwa ia menolak tawaran untuk bergabung dengan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Akibat keputusan kontroversial tersebut, tak hanya klub-klub di Indonesia yang menutup pintu untuknya, tetapi juga 7 negara berbeda telah memblokirnya dari bergabung dengan klub-klub mereka. Kisah ini menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola. Bagaimana seorang pemain yang semula dianggap sebagai aset berharga kini justru menjadi persona non grata di berbagai belahan dunia. Tanda hubung. Awal mula kontroversi penolakan timnas Indonesia. Masalah ini bermula ketika Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara terbuka mengumumkan bahwa ia telah menghubungi Elkan Bagot untuk memperkuat timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, laporan dari berbagai sumber menyebut bahwa Bagot menolak panggilan tersebut dengan alasan ingin fokus pada karir klubnya di Eropa. Keputusan ini memicu reaksi negatif dari masyarakat dan komunitas sepak bola Indonesia. Banyak pihak merasa bahwa Bagot telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya, mengingat sebelumnya ia sudah pernah membela timnas Indonesia dalam beberapa turnamen penting. PSSI pun tidak tinggal diam. Erick Thohir menegaskan bahwa hanya pemain yang memiliki komitmen penuh terhadap timnas yang akan mendapat dukungan dari federasi. Isu ini kemudian berkembang dan menarik perhatian tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia sepak bola internasional. Tanda hubung. Gelombang penolakan. 7 negara kompak memblokir Elkan Bagot. Dalam dunia sepak bola modern, reputasi seorang pemain sangat berpengaruh terhadap peluangnya mendapatkan klub baru. Setelah kontroversi dengan timnas Indonesia mencuat, Bagot mulai mengalami kesulitan dalam mencari klub yang bersedia merekrutnya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa dampaknya akan begitu besar. Dalam waktu singkat, 7 negara dari berbagai belahan dunia dikabarkan secara tidak resmi menutup pintu bagi Bagot. Negara-negara tersebut adalah Inggris, Jerman, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Arab Saudi. 1. Inggris. Sebagai tempat di mana Bagot mengawali karir profesionalnya, Inggris seharusnya menjadi tempat aman baginya. Namun, beberapa klub Championship dan League One yang sebelumnya tertarik merekrutnya memilih untuk mundur setelah rumor tentang ketidaksetiaannya terhadap timnas mencuat. Seorang agen pemain di Inggris mengatakan bahwa beberapa klub mulai mempertanyakan karakter dan profesionalisme Bagot. Dalam dunia sepak bola, loyalitas sangat penting. Jika seorang pemain bisa menolak negaranya sendiri, klub manapun akan berpikir 2 kali sebelum merekrutnya, ujar agen tersebut. 2. Jerman, Bundesliga dan 2. Bundesliga dikenal sebagai tempat berkembangnya banyak pemain muda berbakat. Awalnya, ada minat dari beberapa klub Jerman terhadap Bagot, tetapi setelah isu ini mencuat, tidak ada satupun klub yang bersedia memberikan kontrak kepadanya. Seorang analis Bundesliga menyebut bahwa klub-klub di Jerman enggan merekrut pemain dengan reputasi negatif. Di Jerman, profesionalisme dan loyalitas sangat dihargai. Jika seorang pemain terlihat kurang berkomitmen, klub akan menghindarinya, katanya. 3. Belanda. Sebagai negara yang memiliki hubungan kuat dengan sepak bola Indonesia, Belanda seharusnya menjadi tempat yang ideal bagi Bagot untuk melanjutkan kariernya. Namun, Federasi Sepak Bola Belanda dan beberapa klub Eredivisie disebut-sebut enggan merekrutnya setelah melihat reaksi negatif dari PSSI dan supporter. Indonesia. Belanda memiliki banyak pemain keturunan Indonesia. Kami ingin menjaga hubungan baik dengan negara tersebut. Membawa Bagot ke sini hanya akan menimbulkan masalah, ujar seorang manajer klub Eredivisie. 4. Jepang. Beberapa klub J-League sebelumnya sempat menunjukkan minat terhadap Bagot. Tetapi setelah kontroversi ini mencuat, mereka secara kolektif menarik minat mereka. Salah satu alasan utama adalah bahwa Jepang sangat menghargai dedikasi terhadap tim nasional. Seorang pejabat J-League mengatakan bahwa klub-klub Jepang tidak ingin mengambil risiko dengan merekrut pemain yang dianggap tidak loyal.
gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never